Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf, yaitu sistem perwakafan di Indonesia menurut Islam dan juga undang-undang wakaf dan tata cara perwakafan di Indonesia. Langsung saja, yang satu, sistem hukum wakaf di Indonesia. Kata wakaf dalam hukum Islam mempunyai dua arti. Arti kata kerja ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda yaitu objek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya atau merusakkan bendanya, dan digunakan untuk kebaikan. Ada beberapa definisi wakaf menurut ahli fikih ialah sebagai berikut. Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif dan menyudahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang digunakan untuk tujuan kebaikan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tugas wakif itu sendiri. Menurut para fikih yang kedua, yaitu Syafi'iyah, mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya atau al-alin dengan cara memutuskan. Yang ketiga, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta atau tanah. 2. Pengertian wakaf menurut hukum positif. Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu bersifat lengkap, karena di satu sisi perbuatan tersebut menyebabkan objeknya memperoleh kedudukan yang khusus. Adapun dalam kompilasi hukum Islam atau KHI yang sederhana tetapi cukup jelas tentang, yaitu wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagai dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 angka 1, wakaf definisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagai harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum. 3. Pengertian wakaf dalam hukum adat. Menurut Qoynshoema Admadja, yang dinamakan dengan wakaf adalah sebagai suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang atau barang keadaan telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula guna kepentingan seseorang atau orang tertentu, atau guna seseorang maksudnya, atau ditujuan untuk barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati. Pada saat itu tahun 1922 katanya terdapat beberapa jenis wakaf yang tidak dikuasai atau tunduk oleh aturan-aturan agama Islam, yaitu 1. Misalnya pada suku di Kobeo, Banten Selatan dikenal Huma Serang. Huma adalah ladang-ladang tiap tahun.
dikerjakan secara bersama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Di Pulau Bali ada semacam lembaga wakaf di mana terdapat tanah dan barang-barang lain seperti benda-benda perhiasan untuk pesta yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal di sana di Pulau Bali. Yang di Lombok terdapat tanah yang dinamakan dengan tanah peramal, adalah tanah negara yang dibebaskan dari pajak landrit yang diserahkan kepada desa-desa subak juga kepada candi untuk kepentingan bersama. Dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf. 1. Dasar hukum wakaf dalam hukum Islam. Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum Islam yang meliputi ayat Al-Quran, hadis, dan ijma'. Para ahli hukum Islam serta hukum Indonesia mengatur tentang wakaf, yaitu sebagai berikut. Allah berfirman, dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum. Terdapat sebagian dari apa yang dimiliki seseorang dan termasuk keadaan pengertian umum. Infak menurut jumhur ulama adalah melalui sarana wakaf. Rukun, syarat dan tujuan wakaf. Rukun wakaf dalam hukum Islam untuk mewujudkan wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut jumhur ulama ada 4, yaitu wakif, benda yang diwakafkan, terus makuf alaih atau penerima wakaf atau nazir. Yang terakhir ikrar atau pernyataan wakaf. Syarat-syarat wakaf. Apabila yang menjadi wakif itu orang atau orang-orang, persyaratannya yaitu telah dewasa, sehat akal atau tidak gila, oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum dan dilakukan atas kehendak sendiri. Tujuan wakaf. Tujuan wakaf pada prinsipnya menurut undang-undang dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf. Harta benda wakafnya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak teratur, yatim piatu, beasiswa, dan kemajuan dan peningkatan ekonomi umat atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya. Yang B, undang-undang tentang wakaf. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. C. Tata cara perwakafan di Indonesia. Pemerintah tentang perwakafan tanah milik tersebut diharapkan tanah wakaf yaitu ada di Indonesia lebih tertib dan terjaga. Selama belum adanya peraturan pemerintah tentang perwakafan tanah di Indonesia, banyak terjadi permasalahan tanah wakaf yang muncul dalam masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak memedulikan masalah perwakafan. Oleh karena peraturan yang berlaku sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang perwakafan kurang memadai. Pemerintah pun
sulit menertibkan tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak. Kesulitannya sebenarnya tidak hanya di sarana wakaf. Mereka menyatakan bahwa sebelum dikeluarkan PP nomor 28 tahun 1977 tentang pewakafan tanah milik, pengurus dan pengelola tanah-tanah wakaf kurang teratur dan kurang terkendali. Karena itu sering terjadi penyalahgunaan wakaf. Untuk pelaksanaan wakaf terdapat masyarakat Indonesia berkuasa negara wajib membantu pelaksanaan syariat masing-masing agama yang diakui di negara Republik Indonesia ini, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Indonesia. Hal ini disebabkan syariah yang berasal dari agama yang dianut warga negara Indonesia adalah kebutuhan hidup para pemeluknya. Dalam perjalanan wakaf di Indonesia, pelaksanaan wakaf di masyarakat Indonesia terus berkembang dan akan selalu berkembang bersama dengan laju perkembangan zaman dan sebagai inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf atas kekayaan intelektual atau HAKI, dan lain-lain. Mengenai pewakafan di Indonesia, negara telah menertibkan sejumlah peraturan yang menjadi dasar tentang wakaf, yaitu sebagai berikut. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. 2. Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977. 3. Peraturan Materi Agama Nomor 1 Tahun 1998. Dan yang terakhir, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Sekian dari saya penjelasan tentang wakaf, hukum wakaf menurut Islam, undang-undang wakaf, dan perwakafan di Indonesia. Mohon maaf kalau penjelasan saya ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.